Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 25 April 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Kita renung, kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari sudah mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, dia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jalahnya tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, dia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Dari saudara, ketika murid yang dikasihi Yesus berujar, "Itu Tuhan," berarti bahwa murid yang dikasihi itu adalah Yohanes. Petrus langsung mengenakan pakaiannya, lalu kemudian terjun ke danau. Pakaian saudara-saudari adalah simbol identitas. Setelah kematian Yesus, banyak murid dalam tanda kutip mulai melepas identitas dan kembali ke pola hidup sebelum bertemu dengan Yesus, kembali menjadi penjala ikan. Namun mereka tetap bersama-sama. Dalam kebersamaan itu, ada seorang murid yang tidak melepas baju, yang tidak melepas identitasnya. Murid itulah yang justru mampu mengenali Yesus sebagai Tuhan, sekalipun dari kejauhan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, di dalam hidup berkomunitas kita
Kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan menyerukan kepada kita atau menyerukan untuk kita, itu Tuhan. Itu Tuhan. Saat kita menyendiri, merasa mampu tetap beriman sekalipun tidak ke gereja, sekalipun tidak berkumpul baik di basis, di lingkungan wilayah atau di paroki, tidak bergabung dalam sebuah kelompok kategorial, kita akan sangat rentan dengan penyesatan. Alih-alih mendengar sebutan itu Tuhan, kita malah mungkin mendengar itu hantu. Di sanalah penyesatan terjadi. Karena itu saudara-saudari, mari kita mewarnai hidup kita. Hidup beriman kita dengan kesetiaan untuk tetap menjalin persekutuan, yaitu persekutuan kasih dengan sesama. Jangan menjauh, melainkan bergabunglah. Sebab seringkali menyendiri itu bisa menyesatkan. Gampang disesatkan, tetapi dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok kategorial, dalam sebuah paguyupan, kita tidak sendirian. Ada orang-orang lain yang akan menunjukkan kepada kita itu Tuhan, itu jalan yang benar. Dengarkanlah Dia. Maka kita sangat mungkin jauh dari penyesatan. Kita sangat mungkin jauh dari kemunduran dalam beriman. Kita sangat mungkin jauh dari kemungkinan bahwa iman kita menjadi luntur. Maka saudara-saudara, sangat baik bahwa memang kita senantiasa tidak kemudian menghindari atau mengabaikan pentingnya berkomunitas, bersekutu. Apakah itu di lingkungan? Apakah itu dalam kelompok kategorial? Apakah itu dalam seksi-seksi, entah di stasi, di paroki, atau di keuskupan? Dalam kelompok-kelompok kategorial, hendaknya kita tidak pernah menyendiri. Kita ambil bagian, sebab berkomunitas, bersekutu, memungkinkan kita untuk mendengarkan suara dari teman-teman yang mampu menunjukkan kepada kita, itu Tuhan, dan bukan itu hantu. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudari, moga-moga kita senantiasa bersekutu dengan orang-orang, dengan sesama untuk tujuan-tujuan yang baik, semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, betapa hidup berkomunitas sebagai umat beriman yang percaya akan Yesus Kristus adalah sebuah keutamaan. Mampukan kami, supaya kami tidak pernah terpisah dari-Mu. Kuatkan kami, agar kami tidak merasa mampu berjalan sendiri, mampu memandang, mampu melihat Tuhan di dalam kesendirian kami. Moga-moga kami tergerak untuk berkomunitas, untuk bersekutu, untuk senantiasa berada bersama dengan sesama kami, supaya kami dapat diingatkan, dapat ditunjukkan bahwa itu Tuhan dan bukan hantu. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.